Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 8 Juni 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Renungan kita beri tema Hidup dalam Hukum Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, keutamaan cinta kepada Allah dan kepada manusia merupakan dua hal yang tidak dapat terpisah, karena satu sama lain saling terkait seperti satu keping mata uang dengan dua sisi. Masing-masing saling menyatu dan memiliki arti yang saling terkait. Bila keduanya itu menyatu. Bila salah satu hilang atau tidak ada, tentu tidak memiliki arti dan tidak juga berharga. Maka keduanya itu harus ada, cinta pada Allah dan cinta kepada manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, demikian cinta kita kepada Allah, cinta manusia kepada Allah mengandaikan juga cinta kita atau cinta manusia terhadap manusia. Tidak bisa hanya mencintai salah satu saja, kita hanya memutuskan untuk mencintai Allah saja, tapi kita mengabaikan cinta kepada sesama atau manusia. Kita rajin berdoa, kita meditasi, mati raga, puasa, pantang, dan sebagainya. Semua terarah kepada Allah, tapi dalam hidup sehari-hari kita tidak mau memaafkan, dendam, acuh tidak acuh, bahkan kita tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan itu tidak benar. Ketika kita mencintai Allah, maka sekaligus kita mencintai sesama kita. Oleh karena itu, antara Allah dengan manusia satu adanya, tidak terpisah. Tadi seperti satu keping mata uang dengan dua sisi, saling terkait, saling ketergantungan. Nah, cinta itu merupakan kepenuhan dari hukum Allah yang mesti dilakukan secara bersamaan, tidak terpisah. Ketika kita mencintai Allah, sekaligus kita mencintai sesama, atau sebaliknya, ketika kita mencintai sesama, sekaligus pada saat yang sama kita juga mencintai Allah. Oleh karena itu, menjadi salah satu hal yang besar ketika kita membela Allah dengan cara mengorbankan atau membenci sesama, karena Allah di dalam manusia dan manusia di dalam Allah. Seringkali orang berpandangan kepentingan Allah itu harus dibela di atas segala-galanya. Menurut saya itu betul, tetapi jangan sampai justru ketika kita membela Allah, kita mengorbankan sesama kita, membunuh, menyingkirkan, bahkan kita membelenggu sesama kita karena kita sedang membela Allah, sedang mencintai Allah. Dan menurut saya juga itu salah besar. Ketika kita membela Allah, mencintai Allah, maka kita juga ungkapkan itu semua di dalam kehidupan sesama kita. Kita membela hak mereka, kita melindungi mereka, berarti di situ sekaligus kita juga mencintai Allah, bukan sebaliknya, atau terpisah. Ketika kita mencintai Allah, maka kita mengorbankan orang lain, kita mengorbankan sesama kita, menindas, menghukum, dan juga membelenggu sesama kita. Atau sebaliknya, ketika kita mencintai sesama kita, membela, memperjuangkan hak sesama kita, tetapi kita tidak pernah melakukan kewajiban kita sebagai orang beriman, berdoa, berserah, apalagi sebagai orang Katolik, merayakan Ekaristi, menyambut sakramen tobat dan sebagainya. Maka kesimpulannya adalah bahwa dari semuanya itu kita mesti seimbang dalam mencintai
Tuhan dan mencintai sesama kita. Dan akhirnya kita hidup dalam hukum Tuhan. Kalau kita hidup dalam hukum Tuhan, dalam kasih Tuhan, ya, dalam rahmat Tuhan, maka terungkap juga dalam kehidupan kita yang konkret. Kita mudah sekali memaafkan, kita juga peduli terhadap kebutuhan sesama, prihatin. Bahkan kadang-kadang kita juga kurang bisa tidur dengan nyenyak karena memikirkan banyak hal yang terjadi dalam diri sesama kita. Itu suatu tanda bahwa kita mencintai Allah di dalam diri sesama kita. Maka marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mencintai Allah dalam diri sesama kita dan mencintai sesama dan juga mencintai Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati. Ku tidak sadar